Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam Bapak Riki dan juga teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Nadine Aulia Cindy Kusuma. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis terkait materialitas audit dan strategi pengujian pada PT Telkom Indonesia untuk tahun buku 2024. Penen- Penentuan materialitas adalah langkah paling krusial dalam audit. Mengapa? Karena auditor tidak mungkin memeriksa setiap rupiah transaksi perusahaan sebesar Telkom. Kita butuh batasan untuk menentukan mana kesalahan yang dianggap penting dan mana yang tidak. Selanjutnya, profil perusahaan. PT Telkom Indonesia bukan hanya penyedia jasa telekomunikasi terbesar, tapi juga perusahaan BUMN yang bersifat dual listing. Artinya, sahamnya terdaftar di Indonesia dan juga di New York Stock Exchange. Hal ini membuat Telkom wajib mematuhi standar audit yang sangat ketat, baik dari regulator domestik maupun internasional. Oleh karena itu, analisis materialitas yang kami lakukan di sini bertujuan untuk memastikan kepercayaan investor global tetap terjaga melalui laporan keuangan yang transparan. Selanjutnya, penentuan materialitas awal. Sekarang kita masuk ke poin yang pertama. Auditor itu harus menentukan ambang batas atau benchmark awal. Di sini kami menghitung berdasarkan 4 kategori, yaitu laba bersih, aset lancar, liabilitas lancar, serta total aset. Berdasarkan laba bersih, kami mendapatkan nilai sebesar 1.182,45 miliar. Berdasarkan aset lancar, kita mendapatkan 1.892,40 miliar. Berdasarkan liabilitas lancar, saya mendapatkan 2.303,01 miliar. Dan berdasarkan total aset, kita mendapatkan 2.996,75 miliar. Dari keempat angka ini, kami sebagai auditor secara profesional memilih laba bersih sebagai acuan, yaitu sebesar 1.182,45 miliar. Kenapa? Karena investor biasanya paling fokus pada laba. Dengan memilih nilai terkecil dari hasil perhitungan, kami menerapkan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Selanjutnya, alokasi materialitas keseluruhan sebesar 7% dari laba sebelum pajak. Kami menetapkan overall materiality sebesar 77% dari laba sebelum pajak atau EBT yang menghasilkan angka 2.739,45 miliar. Kenapa angka ini penting? Karena auditor bekerja dengan asumsi risiko overstatement, yaitu kemungkinan perusahaan melaporkan keuntungan lebih tinggi dari aslinya. Angka 2,7 triliun ini menjadi batas lampu merah kami. Jika total kesalahan saji di akhir audit melebihi angka ini, maka laporan keuangan Telkom dianggap tidak akurat secara signifikan. Lalu, bagaimana strategi kami di lapangan? Sesuai poin C, kami mengalokasikan 80% dari materialitas awal kami khusus untuk 3 akun yang paling dinamis dan beresiko tinggi di Telkom, yaitu piutang usaha, persediaan, dan utang usaha. Ketiga akun ini memiliki volume transaksi yang sangat besar setiap harinya, sehingga risiko adanya kesalahan pencatatan atau manipulasi jauh lebih tinggi dibandingkan akun aset tetap atau ekuitas. Alokasi 80% tadi berdampak besar pada cara kami mengumpulkan bukti. Pertama, pada ukuran sampel. Kami akan meningkatkan jumlah konfirmasi saldo piutang ke pelanggan Telkom. Kedua, prosedur substantif. Kami akan melakukan cek fisik atau stock of name persediaan secara lebih luas. Ketiga, akuntabilitas. Kami akan mengecek apakah ada utang yang sengaja tidak dicatat. Intinya, kami mencurahkan lebih banyak tenaga di area yang beresiko. Sementara untuk akun yang risikonya rendah, kami cukup menggunakan prosedur analisis agar audit lebih efisien. Poin terakhir, evaluasi temuan dan tindakan. Apa yang terjadi jika ada temuan, misalkan di akhir audit ditemukan bahwa kesalahan saji pada laba ternyata melebihi batas 2,7 triliun yang sudah kita sepakati tadi. Tindakan kami adalah meminta manajemen Telkom untuk melakukan jurnal penyesuaian, namun jika manajemen menolak untuk mengoreksi angka tersebut, maka kami sebagai auditor independen wajib memberikan opini wajar dengan pengecualian atau bahkan tidak wajar. Ini adalah bentuk perlindungan kami bagi para pengguna laporan keuangan.
Demikian presentasi dari saya mengenai analisis materialitas PT Telkom Indonesia. Semoga penjelasan saya memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana proses audit dilakukan secara profesional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.